pergi ke belakang, pergi ke tempat-tempat spot-spot yang aku rasa memang ada kuntilanak, ada pocong, ada segala macam. Aku bilang sama mereka, maaf ya, untuk beberapa hari ke depan kalian menjadi gelandangan dulu, tidak punya tempat tinggal, karena rumah ini mau saya pagerin gitu. Kalian keluar dulu, pergi gitu. Dimasukin lagi, abis gitu dia langsung ngarahkan sumpah serapah. Terus aku bilang, kamu mau keluar sendiri atau aku yang tarik? Kalau aku yang tarik kan sakit, mendingan kamu keluar sendiri gitu. Jangan gitu. Ya udah keluar, kataku bilang gitu. Nah, satu gini, kita mau tidak mau hidup berdampingan sama mereka. Sudah dari dulu. Mereka pun mungkin ada sebelum misalnya kita punya rumah ini. Mereka kan sudah tinggal di situ duluan. Terus kita kayak yang baru datang mau usir. Gitu ya? Iya. Coba kalau diputar gitu, kalian yang jadi mereka yang jadi kita, gimana rasanya? Jadi aku mikirnya buat apa gitu dikasih ngeliat bencana, tapi kan nggak bisa kasih tahu orang juga. Jadi terus kayak buat apa bisa lihat setan? Ya cuma buat lihat setan doang, buat apa? Kan nggak bisa nolong orang juga awalnya ya. Terus aku nggak tahu kenapa tiba-tiba kasus pertama aku menolong orang itu, yang aku tahu aku nggak bisa buat ngobatin orang atau apa cuma gitu. Walaupun setan udah gitu. Ya, walaupun aku tahu aku memang ada keturunan buat ngobatin. Karena papaku pun ngobatin orang. Itu papaku ngobatin orang dan maksudnya sudah banyak lah kliennya, dan dia pun ya kita pun tidak pernah pasang plang ya. Papaku pun nggak pernah pasang plang, terima pengobatan alternatif gitu. Itu pun dari mulut ke mulut sampai yang datang ke rumah tuh dari mana-mana, dari Bogor, dari Jawa, dari mana-mana gitu. Nah terus udah gitu awal-awalnya aku mulai buat bantu ngobatin orang itu karena temen aku kena. Jadi temen aku tuh kesurupan dari jam 11 malam sampai jam 4 sore itu nggak keluar-keluar. Itu lagi sama kakak atau enggak? Enggak, dia tuh lagi di rumahnya. Nah, sedangkan dia nggak tahu kalau aku bisa. Karena tadi ya nggak banyak orang tahu segala macam. Karena aku memang nggak cerita-cerita sama orang-orang. Terus udah gitu, aku kan dikasih tahu, dikabarin nih gitu. Terus aku mikir gitu, aduh gimana dong gitu kan, kasihan tapi dia nggak tahu gitu. Tapi kasihan kalau nggak ditolongin. Terus tapi aku tanya gitu, udah ada yang nolongin belum gitu? Kalau malam-malam sih ada Pak Ustadz katanya. Oh ya udah keluar belum? Udah gitu. Aman dah. Ya udahlah gitu kan, udah ada yang bantu juga kan, aku pikir kayak gitu. Terus tiba-tiba sore-sore tuh sekitar jam 4 sore. Kan tukang AC aku sama tukang AC dia tuh sama. Satu orang yang sama lah, jadi sering pakai di rumahnya dia, sering pakai di rumah aku gitu. Ganti-gantian. Tukang AC-nya kan? Tukang AC-nya. Benerin AC. Berjam-jam lagi. Siap. Terus udah gitu, tukang AC datang, terus dia bilang kan, Mbak Nia tahu nggak ini kesurupan gitu. Hah? Iya tahu. Terus emang belum keluar? Enggak, katanya masuk lagi gitu. Sampai keluar masuk ya. Nggak bisa makan, nggak bisa minum. Itu kan udah ngaco ya kalau udah kayak gitu ya. Ganggu sih. Ganggu, menurut aku ganggu. Terus udah gitu, akhirnya kan aku ya perang batin. Bantu nggak ya gitu ya? Iya, bantu nggak ya? Tapi dia nggak tahu. Tapi kalau nggak dibantu kesian. Itu dilema terus kalau dia tahu sih. Gimana gitu kan? Apakah dia masih mau berteman dengan aku? Tidak. Sinetron ya. Enggak gitu sih. Nggak sampai gitu kali ya. Terus akhirnya aku coba telepon ke dia. Enggak, telepon kan lagi kesurupan. Nggak bisa ngomong juga. Jangankan dia kan udah nggak kenal sama siapa-siapa. Udah bukan dia ya? Iya, terus udah gitu akhirnya telepon mamaku pertama. Aku ceritain, terus gimana nih gitu kan. Terus kata mamaku, ya udahlah Bun, udah mungkin waktunya dia tahu juga. Anjay. Waduh. Udah kayak jangan-jangan saya anak kakak. Iya, ini anak siapa? Rahasia ilahi nih. Ya udahlah, mungkin dia udah waktunya dia tahu juga. Terus maksudnya kan kasihan juga gitu. Terus akhirnya minta izin sama bokap. Udah, terus di rumah ya maksudnya minta bantuan sama Tuhan, minta bantuan sama berdoa lah ya berdoa gitu ya. Sebelum jalan, memantapkan hati begitu 100%, jalan-jalan. Akhirnya dia anterin sama adik aku kan. Ke rumah dia tuh. Ke rumah dia. Nah, pas pada saat aku sampai tuh udah ada dua orang yang datang untuk bantuin gitu. Menurut kode etik kedokteran, kalau sudah ada orang lain yang datang, kita pun kan harus sadar diri ya, jangan nanti jadi perang bintang kan. Akhirnya ya udah aku diemin aja dulu, biarin mereka yang nanganin gitu kan. Negosiasi di depan aku dengar sih. Terus yang biasalah, makhluknya memang rada ngeyel.
oh, kamu nggak bakalan bisa ngeluarin saya nih sakti gitu. Oh, oke. Buktinya saya kembali lagi kan, masuk keluar gitu, pokoknya segala macam, ngancem lah gitu kan. Terus ya udah aku liatin aja kan, dah duduk gitu. Terus pas udah gitu mereka keluar tuh 2 orang itu. Nah di telepon tuh ada 1 orang lagi, 1 orang dari daerah Banten yang mau bantu juga. Iya, jadi tapi lagi sebenarnya OTW. Jadi ada 3 orang. Nah, yang 2 orang ini udah keluar. Udah selesai belum tuh yang di dalam? Belum. Oh, belum. Mereka menyerah. Enggak menyerah kali, mungkin kayak aduh gue kayak mesti take a break deh gitu okay. kan. Terus dulu. Keluarlah mereka tuh berdua. Kopi hitam dulu. Nah, pas mereka keluar berdua, ya aku coba masuk. Duduk, karena kan dia posisinya duduk di meja makan kan, aku duduk di sampingnya. Terus abis aku duduk dia langsung gini, saya nggak suka ya sama kamu datang ke sini pasti mau ngejahatin saya gitu. Si itu ngomongnya si makhluknya gitu. Terus aku bilang, enggak, GR banget, kata aku bilang gitu. Siapa yang mau ngejahatin kamu? Enggak, orang aku nengok temen aku sih gitu. Ini kan temen aku, ini kan badan temen aku gitu. Aku bilang gitu. Terus abis gitu aku terus dia ngambek ceritanya, masuk ke kamar dia. Oh, dengan tubuh orang, dengan tubuh teman kakak tuh. Oh, masuk ke kamar. Terus kakak gitu tampar. Enggak lah. Sabar Maria gitu kan. Masa orang lagi bertamu dia ke kamar kan nggak sopan gitu. Iya, kan kesel kan. Dia lagi jadi Anabel. Oh iya benar. Terus masuk ke kamar. Terus habis itu aku izin kan, boleh nggak ke kamar gitu sama anaknya. Oh, cewek sama cewek tapi ya. Anaknya kan rame. Oh, iya. Di kamar apa masih rame, nggak berduaan. Walaupun bukan muhrim atau masih muhrim kan tidak boleh berduaan, karena yang ketiganya setan. Oke, baik. Tiganya setan lagi. Yang tengah biasanya ya. Terpindah lah gue. Terus udah gitu akhirnya masuk ke kamar, terus aku bilang gini sama dia, boleh dipegang nggak kakinya? Terus kata dia bilang, jangan pegang-pegang gitu. Kamu pasti mau jahat gitu. Aku tahu gitu. Aku nggak suka sama kamu. Wah, kan baru kenal, masa udah nggak suka? Aturan kenalan dulu. Gitu. Enggak, aku tahu kamu jahat. Ya udah, aku pegang kakinya keluar. Seinstan itu? Untuk sementara. Oh, oke. Karena aku pengen ngasih temen aku minum kan. Jadi aku cuman biar dia keluar biar temannya bisa minum. Iya, karena kan dia dari malam tuh belum makan belum minum. Iya, nanti sakit yang lain ya. Makanya. Terus akhirnya makan dulu minum dulu, kataku bilang kan karena ini perlu tenaga ya. Makan dulu minum dulu mumpung masih bisa makan, masih bisa minum gitu kan. Terus akhirnya masukin lagi kan si sosoknya ke badan. Oh, balik lagi dia? Enggak, aku masukin. Buset. Karena kan yang itu kan cuma diusir sementara. Oke, ini dimasukin lagi nih. Iya, ini mau diusir permanen. Ya. Oke. Dimasukin lagi, abis itu dia langsung ngarahkan sumpah serapah. Terus aku bilang, kamu mau keluar sendiri atau aku yang tarik? Kalau aku yang tarik kan sakit, mendingan kamu keluar sendiri gitu. Jangan gitu. Ya udah keluar, kata aku bilang gitu. Jangan, aku tuh nggak niat jahat, aku cuma mau jagain anak ini. Nggak gini caranya, kata aku bilang gitu. Mau keluar apa enggak gitu kan, aku suara aku udah naik gitu kan. Menurut aku kan kayak udah ganggu lah gitu. Iya, udah ngaco. Terus dia masih bersikeras, enggak, aku pengen bantu anak ini. Jadi aku tarik paksa keluar. Kalau ditarik paksa gitu disingkirkan atau dibuang aja atau dimusnahkan sih Kak? Tergantung. Kalau tergantung, ada orang yang mungkin langsung dibakar atau enggak. Ya, tapi kalau aku sih biasanya aku ikat doang. Dianya aku ikat gitu, jadi dianya nggak bisa kemana-mana. Di situ-situ aja. Enggak, gitu. aku balikin ke asalnya karena kan. Dipulangin. Jadi kan ceritanya aku tuh lihat dia teman aku itu kemasukan sosok nenek-nenek. Oke. Jadi dari di jalan tuh aku udah ngomong sama adik aku, aduh lawannya nenek-nenek lagi, PR banget, nenek-nenek tuh paling ngeyel gitu kan. Aduh malas banget deh ngadepin nenek-nenek gitu kan. Terus udah gitu, emang dari mana sih Bun gitu? Oh ini dia kena nih gitu di Bandung nih, gitu. Soalnya dia kayaknya pergi ke pohon-pohon babu. Coba ntar kita tanya gitu sama keluarganya kan. Terus tanya dong sama keluarganya kan nggak tahu aku bisa kan. Terus akhirnya keluarganya ngomong gini, Nia tahu dari mana kalau dia kemasukan nenek-nenek? Soalnya Pak Ustadz bilang dia kemasukan nenek-nenek. Waduh. Kerik. Aduh, ya udah akhirnya ngomong iya bisa lihat gitu segala macam.
Terus tanya sama keluarganya, bener nggak itu? Oh iya, kemarin dia cari rumah karena kan dia mau tinggal di Bandung sih. Mau tinggal di Bandung gitu kan. Jadi dia cari rumah gitu buat sementara kan, mau sewa dulu gitu. Nah di belakang rumah itu ada pohon bambu katanya. Nah temen aku itu jalan ke situ, sedangkan suaminya tuh nggak jalan ke pohon itu. Sendirian. Terus udah gitu balik lagi dia baru masuk ke dalam rumah. Jadi dia kenanya di situ. Jadi aku balikin si nenek-nenek ke pohon bambu, aku cuma ikat sih. Di situ. Iya, jadi dia nggak bisa. Jadi teman kakak sadar. Iya. Udah dan akhirnya ya setelah itu dia tahu. Terus ya udah aku bikinin karena apa namanya? Karena kan sempat tuh masuk lagi. Ya. Tapi beda sosok. Oh, jadi ngisi yang lain. Ngisi lagi yang lain. Nah, ternyata aku akhirnya datang lagi ke rumahnya dia. Oh, itu setelah malam. Sembuh tuh? Iya. Kakak pulang nih, udah beres. Tiba-tiba dikabarin lagi. Ini ada yang masuk lagi nih. Aduh, gitu. Ya udah datang lagi. Pas datang juga udah gitu. Ini mah kuntilanak yang belakang gitu. Nah, pas aku pencet ininya melengking lagi gitu kan. Tuh kan kuntilanak gitu. Keluar. Terus akhirnya aku bilang ya udahlah, biarkan saya pagerin dulu. Terus ya aku pergi ke belakang, pergi ke tempat-tempat spot-spot yang aku rasa memang ada kuntilanak, ada pocong, ada segala macam. Aku bilang sama mereka, maaf ya, untuk beberapa hari ke depan kalian menjadi gelandangan dulu, tidak punya tempat tinggal karena rumah ini mau saya pagerin gitu. Kalian keluar dulu, pergi gitu. Nanti kalau ini udah aman, kalian mau balik lagi silakan, tapi jangan ganggu gitu. Oh yaudah gitu, nggak apa-apa. Oh, bisa dinego ya? Bisa. Oh, oke. Akhirnya mereka terpaksa pergi dulu, migrasi, jadi pagerin satu rumah. Ya sampai sekarang sih nggak kenapa-napa. Aman ya? Aman. Kenapa pagerinnya nggak orang dia dong? Apa nggak bisa apa orang, apa harus rumahnya gitu? Karena kalau pagerin kamar, kan aku pertama-tama awalnya kan sempat pagerin kamar doang. Dia keluar, kena. Jadi mendingan rumahnya sekalian. Iya, akhirnya mau nggak mau satu rumah dulu. Karena kan dia maksudnya badannya masih lemah nih. Sampai dia recovery dulu ya? Kecuali kalau badannya dia udah balik lagi, nah itu nggak masalah. Ya buktinya waktu kemarin aku sempat main ke rumahnya juga udah pada balik lagi. Aku tuh bilang, oh ya udah balik lagi ya. Diam-diam, jangan pada nakal ya, anak-anak. Udah pada aman ya. Bener nggak sih Kak, kalau emang udah pernah sekali kesurupan, entah itu sengaja atau nggak sengaja, itu akan lebih gampang kesurupan lagi? Betul banget. Karena kayak gini, analoginya kayak gini, kayak kita masuk angin. Masuk angin terus kita kerok. Iya. Pori-pori kita kebuka kan? Oh betul. Kita jadi lebih gampang masuk angin kan? Kayak gitu konsepnya ya. Jadi badan kita nih misalnya nggak pernah kita kerok nih, kan kita nggak gampang masuk angin. Nah kalau kita udah sekali dikerok, ya udah jadi kita lebih gampang masuk angin. Ya sama aja kayak kita udah pernah mencoba untuk mediumisasi, itu lebih gampang buat dimasukin. Makanya kalau misalnya kan kalau orang penelusuran biasanya kan mediatornya itu aja tuh, nggak ganti-ganti kan? Emang dia udah disiapkan untuk itu. Karena dia badannya udah lebih gampang. Karena kalau ulang lagi nih cari badan baru itu susah. Capek banget kali gitu-gitu ya. Bukan masalah capek juga. Jadi belum tentu si badan ini bisa cocok untuk dirasuki. Jadi lihat-lihat dulu ya gitu ya. Ada spesifikasinya lah ya. Iya. Terus ada efek samping nggak sih Kak kalau dia sering jadi mediator gitu ya? Terus sering masuk, lama-lama dia bisa hilang dirinya nggak sih? Kayak ada efek samping yang... Kalau misalnya ini kadang-kadang gini, ada juga maksudnya gini, orang yang nggak bisa, orang-orang yang punya kemampuan tapi mereka tidak bisa membedakan mana perasaan dia, mana perasaan si sosok. Soalnya kan kalau kita udah misalnya kayak kita jangankan kita kemasukan gitu, kayak misalnya kita ketemu nih sama satu sosok nih, mereka kan akan coba buat komunikasi dan cara mereka komunikasi bukan cuman ngomong doang. Jadi mereka tuh bisa ngasih tahu kita apa yang dialamin, kayak misalnya mereka kesakitannya, kayak misalnya matinya kenapa, kayak gitu-gitu, kita bisa ngerasain sakitnya tuh kayak apa gitu. Nah banyak orang juga yang belum bisa membedakan itu, ini rasanya siapa nih, ini rasanya masa rasa aku sendiri ataukah rasa si makhluk ini. Nah jadinya bisa yang kayak sedih nggak ada juntrungan, nggak ada apa-apa, tau sedih aja gitu. Iya, kayak sedih aja. Nah orang-orang yang kayak gini sebenarnya kalau pergi ke psikolog kan jatuhnya bipolar. Oh, jadi begitu. Iya, kayak punya kepribadian beda aja. Double sebenarnya ya, karena nggak bisa blocking energi dan tidak bisa memisahkan ini rasanya siapa, kayak gitu. Oh, efek sampingnya seperti itu. Iya. Berarti ya ada resikonya lah ya kalau jadi kayak gitu ya. Pasti ada. Terus maksudnya kalaupun kita mediumisasi tapi kita nggak bisa bersihin diri kita sendiri kan juga efeknya nggak bagus.
karena kan takutnya ada yang ketinggalan atau apa. Sisa-sisa gitu ya. Karena kan emang sebenarnya manusia tidak diciptakan untuk dimasuk-masukin seperti itu ya. Enggak juga, fungsinya enggak gitu juga. Fungsinya enggak gitu ya. Enggak gitu juga. Makanya kadang-kadang aku tuh ya kalau ada beberapa orang yang tanya misalnya dari Instagram atau apa gitu, misalnya ngasih kayak foto terus kayak bun di sini ada apa gitu kan. Menurut aku itu kayak tebak gambar sih. Kayak kita ngasih flashcard ke anak kecil, ini gambar apa gitu kan, oh apel gitu misalnya kayak gitu. Terus kayak atau nggak misalnya nanya-nanya masalah kayak isi kodam kah, penjaga kah, atau batu kah, maksudnya kayak gini, fungsinya buat apa, balik lagi nanya begitu, pengen tahu begitu tuh untuk apa gitu kan. Kecuali misalnya DM, bun ada yang ketempelan gini gimana ya bun, nah itu pasti aku jawab. Ya karena kan dia mungkin nggak ngerti ya gimana caranya ya. Iya. Kayak kita orang-orang awam kan. Iya, maksudnya gini, kalau kejadian itu berefek pada dirinya sendiri dan dia butuh pertolongan, kita bantu. Aku pasti bantu. Karena gini, kalau aku percayanya gini, orang sampai minta tolong sama aku kan pasti digerakinnya sama siapa? Sama Tuhan kan. Oh oke. Jadi kalau sudah datang sama aku minta tolong, kayak menurut aku udah kewajiban aku buat nolong sih. Aku nggak bisa bilang enggak. Tapi aku harus yang kayak 100% yakin kalau aku mau nolong orang ini. Kalau misal kayak ragu-ragu kayak mau nolong nggak ya? Nah itu aku pasti bilang enggak. Biar nggak maksimal juga nanti bantunya ya. Betul, satu nggak maksimal, dan aku memang diingetin kayak gitu. Kalau mau menolong orang, kita harus 100%. Nggak bisa setengah-setengah gitu, nggak bisa setengah-setengah gitu. Kalau mau nolong orangnya harus ikhlas gitu, jangan punya pikiran macam-macam atau mengharapkan apa-apa, itu enggak gitu. Dan tapi banyak juga sih kalau yang nanya-nanya biasa gitu, biasanya suka aku cuekin sih, bukannya apa-apa gitu. Kalau aku pribadi merasanya kemampuan aku bukan buat itu. Nggak buat sepele itu ya, buat cuman sekedar ngecek di sini ada apa sih, Iya, gitu bukan kan, buat dipakai untuk tebak gambar, kayak gitu. Maksudnya kalau aku mungkin dipakainya buat nolong orang gitu. Kalau misalnya buat nolong orang, aku ya yakin gitu, untuk ngejalaninnya juga yakin. Maksudnya selama ini juga kan beberapa pun ada yang case-nya datang ke aku ya bukan karena aku pasang pelang terima konsultasi atau aku bilang pengobatan alternatif atau apa. Cuman ada beberapa juga yang datang minta tolong, tapi aku bilang enggak, ini medis, coba di ronsen karena di paru-paru kamu ada flek gitu putih-putih, coba di ronsen, minta di ronsen dokter. Pergilah dia ke dokter, ternyata ada. Kakak bisa lihat kayak tembus pandang gitu? Ya. Tadinya aku pikir tidak. Ternyata aku bisa. Jadi ya begitu. Bisa ronsen gratis gitu ya? Enggak juga sih. Enggak setiap orang ketemu kita scanning juga ya, enggak gitu juga. Maksudnya dipakai pada saat yang memang dibutuhkan gitu. Jadi kadang-kadang juga kayak gitu. Ini kayaknya punya penyakit dalam ya, coba cek benar penyakit dalam. Saya ada Kak. Enggak, itu kan contoh, lu sembarangan. Kalau mau scanning juga kan nggak sembarangan. Maksudnya gini, aku kalau mau lihat orang juga aku pasti izin dulu sama orangnya, mau nggak gitu. Kecuali kalau orangnya udah buka omongan nih gitu, misalnya, bun tolongin dong, oke gitu. Kalau misalnya enggak, aku tuh nggak pernah. Jadi kayak sekarang nih sok cool gitu ya. Lu ada yang dampingin lu bro, gitu ya. Enggak sih, enggak. Selama ini maksudnya kayak selama ini pasti kayak orang biasa aja, ketemu atau pergi kemanapun ya nggak ngelihat apa-apa karena memang aku tutup. Tapi pada saat aku mau pakai ya aku buka. Gitu. Kayak tadi datang sini ditutup dulu ya, nanti baru dibuka kalau diperlukan. Gitu. Iya, kalau misalnya memang perlu bantuan atau nggak ada yang mau ditanya, nah baru buka gitu. Nah begitu buka ya apa yang pengen kita cari tahu ya biasanya kita bisa cari tahu. Gitu. Oke, gitu. Ya berarti ya kurang lebih ya apa ya? Semua tuh harus digunakan pada saat diperlukan aja, bukan buat sok-sokan atau buat gaya-gayaan yang nggak jelas gitu ya. Iya, sebenarnya kalau karena kan gini, kan ada dua ya, spiritual dan supranatural. Bedanya apa tuh Kak? Kalau spiritual kan biasanya orang-orang spiritual itu mereka lebih ke dalam daripada keluar. Jadi lebih mengenali diri sendiri, terus misalnya kita merubah sifat kita dari yang buruk ke yang lebih baik.
Terus kita juga berusaha untuk jadi manusia yang lebih baik, versi lebih baik daripada sebelumnya. Itu lebih ke spiritual. Nah kalau supranatural, nah itu dia ngelihat hantu, terus habis gitu komunikasi, itu kan supranatural. Nah biasanya orang-orang yang kayak aku bisa bilang mereka itu kan sebenarnya spiritual dan supranaturalnya itu biasanya satu-satu naiknya. Satu-satu? Iya, karena kalau kehajar dua itu nggak kuat. Jadi satu-satu. Jadi kayak spiritual dulu naik, baru nanti supernatural itu begitu terus. Tapi ada juga case yang berbarengan. Yang naik dua-duanya, kayak gitu. Nah biasanya kalau spiritualnya udah naik, nah si supranatural ini dia akan ngikutin spiritual. Jadi jiwa untuk merasa kayak ini loh aku, itu tuh sebenarnya udah ke bawah. Jadi nggak banyak ngomong, nggak banyak gembar-gembor, nggak banyak show off. Kayak padi ya, makin berisi makin nunduk. Iya, betul. Konsepnya gitu. Konsepnya kayak gitu. Jadi kita sebagai orang kayak misalkan spiritual makin lama makin baik, nanti supernatural akan naik sendiri juga gitu ya. Sebenarnya kalau spiritual udah naik itu pasti akan diikuti dengan supranatural. Itu udah pasti otomatis. Cuman kan beda orang, beda level aktivasi, aku bisa bilang aktivasi kebangkitannya gitu kan. Ada orang yang mungkin sudah sadar spiritualnya secara masih muda, umur 15 atau apa, tapi ada juga yang kayak modelan aku kan, aku pun baru 23 tahun kan sadar gitu kan. Dan aku dihajar langsung bersamaan gitu. Makanya kan aku bilang kenapa cobaan hidup aku membuat aku tidak bisa menangis lagi. Segitunya ya. Ya, karena biasanya kalau orang mau bangkit atau mau aktif, mau disebut aktivasi, itu biasanya cobaan hidupnya itu 2 kali lipat daripada orang normal, orang biasa gitu. Karena memang ditempa untuk terbiasa menghadapi cobaan. Jadi pada saat mereka sudah dilempar ke lapangan, mereka sudah siap. Mental udah jadi gitu ya. Iya. Jadi udah bisa dicobain sama si cobaan. Karena kan gini, kalau aku percayanya gini, orang-orang yang punya kemampuan itu pasti punya misi masing-masing. Ada tugas apa gitu ya? Pasti ada misinya masing-masing. Memang jalannya untuk mencapai misi itu berbeda-beda, tapi sebenarnya tujuannya sama. Nah, cuman kadang-kadang ada yang di luar sana yang sudah lupa nih sama misinya, jadi udah melenceng kemana gitu, ada yang udah kemana gitu. Tapi sebenarnya harusnya balik lagi fokus pada misi kan. Dan yang aku dapat sih orang-orang kayak anak-anak yang bisa itu sebenarnya ya kalau aku bisa bilang adalah kalau disebutnya kalau dulu ya pusaka, paku bumi, pasak bumi, menjaga keseimbangan gitu. Tujuannya untuk itu. Berarti berat juga ya Kak, jadi yang kayak kakak gitu ya? Ya, karena kan gini, kita fungsinya gini, kayak kita sebenarnya bisa komunikasi dengan yang tak terlihat itu apa, supaya kita lebih menghargai sih sebenarnya. Kalau mereka tuh ada gitu-gitu ya? Iya, karena kan kita bisa lihat mereka, kita bisa komunikasi, kita bisa tahu rasanya jadi mereka pun nggak enak, siapa yang mau jadi kayak gitu kan. Ya, maksudnya kalau ketemu sama case-case yang beberapa yang di jalan ya, yang matinya kita nggak tahu gimana seremnya gitu kan. Kadang-kadang mereka cerita ya kayak gitu, maksudnya mereka pun sebenarnya kalau bisa mutar waktu mereka nggak mau mati dengan cara itu gitu kan. Nah, bagi kita yang tahu, bagi kita yang lebih paham dan peka, harusnya kita ya ngehormati mereka. Maksudnya kenapa aku bilang kalau aku biasanya mengedepankan proses negosiasi dulu. Kalau ada apa-apa gitu. Jadi ya? aku nggak main langsung usir mereka gitu, nggak usir-usir apa segala macam, aku nggak gitu. Aku negosiasi dulu, baik-baik dulu. Kecuali kalau mereka nggak bisa dibilangin baik-baik, baru aku usir. Karena itu ya saling menghargai dulu aja ya. Ya satu gini, kita mau tidak mau hidup berdampingan sama mereka. Sudah dari dulu. Mereka pun mungkin ada sebelum misalnya kita punya rumah ini. Mereka kan sudah tinggal di situ duluan. Terus kita kayak yang baru datang mau usir. Gitu ya? Iya. Coba kalau diputar gitu, kalian yang jadi mereka yang jadi kita, gimana rasanya kayak gitu sih. Sama orang-orang yang punya kemampuan itu kan karena dikasih kelebihan dan lebih peka juga kan harusnya mulai memperhatikan alam juga.
Jadi banyak pesannya ya di sini ya. Banyak banget. Masalahnya gini, kalau misalnya dibilang iya memperhatikan alam, ya udah besok saya jadi aktivis lingkungan. Nggak Iya, gitu juga nanam bayam, konsepnya. ya kan? Iya, atau enggak toge gitu kan. Oh iya, toge gampang. Mulai dulu sih. dari toge Oh, yang lebih kecil mudah. dulu ya. Iya, iya. Nah gitu juga konsepnya. Maksudnya konsepnya dimulai dari hal terkecil dulu aja, jangan buang sampah sembarangan. Gitu aja. Karena kurang lebih itu ya tempat tinggal mereka yang terlihat dan tidak ya. Kayak gitu-gitu hutan atau apa. Ya kalau misalnya dibilang kenapa ya Indonesia bencana alam mulu ya. Oh iya iya, udah ngerti sih sekarang jawabannya kenapa ya. Pasti karena sesuatu gitu, maksudnya ya pasti karena ulah manusia juga gitu. Karena kita ya sudah, masa apa yang sudah kita perbuat sama alam juga kan sudah banyak ya, jadi kalau mereka marah ya wajar. Oke. Mungkin ada lagi Kak yang mau diceritain kasus-kasus yang atau apa pengalaman? Kalau kasus nolongin orang sih ada juga Itu kan satu. tadi yang pertama tuh. Nah, Ada lagi satu. Jadi ini ceritanya di rumah kan aku ada security ya. Security-nya kan ada 2. Kan rumah aku kan kayak compound gitulah. Jadi ada beberapa rumah. Ada kayak townhouse gitu ya. ada 4 rumah. 4 rumah yang berbeda. Jadi satu kawasan gitu. Jadi kan ada perlu security ya. Security-nya ada 2. Nah salah satu security ini anaknya sakit. Nah security ini kan sempat bermasalah sama aku ya, jadi aku emang orangnya agak, kan aku bilang aku juga banyak keanehan ya, salah satunya aku suka berantem sama orang. Oke. Berantem sama security inilah gitu, gara-garanya aku pulang, emang agak malam, aku juga waktu itu bodoh, pulangnya agak malam, terus aku nggak bawa kunci, lupa, dia nggak mau buka pintu, akhirnya gerbang aku tabrak. Oke. Menarik. Terus Keren. iya. Ini baru nih wanita. Berkas, Yes, strong. strong. Iya, terus akhirnya sempat bermasalah apa segala macem sama security itu ya udahlah gitu. Terus Tiba-tiba akhirnya anaknya anaknya sakit, aku dengar dari ART aku kan, nah anaknya sakit gitu kan. Pas pada saat aku dengar anak sakit, oh ya kasihan juga ya gitu. Terus tiba-tiba ART aku ya biasalah ya kan, namanya ART pasti kan jadi CCTV ya, penyebar semua gosip yang ada di rumah mana-mana gitu. Akhirnya si ART aku ini cerita ngomong, sama si security, satpam. perlu bantuan nggak gitu. Oke. Kalau perlu bantuan katanya datanglah ke. Jadi jokinya ya, jadi joki dia ya. Iya, datanglah ke sini gitu. Terus dia langsung, hah? Dia bisa gitu. Dia yang nabrak pagar gua. Apa? Oh, Dia yang sudah berseteru selama ini sama saya gitu tadi kan. zoom full ya. Oh enggak. Terus udah gitu akhirnya datanglah dia datang ke rumah kan sama istrinya kan. Dia minta tolong gitu ya. Minta tolong kan. Ya aku pun kalau orang seperti aku bilang, kalau orang sudah datang minta tolong sama Berarti aku dia selalu, butuh. Iya. Ini kan sudah diterakin sama Tuhan sampai datangnya ke aku. Ya. Karena mungkin sudah pernah datang ke Yang lain mungkin yang yang lainnya nggak tahu lah ya. hasil gitu kan. Akhirnya aku bilang, oh yaudah boleh gitu, mana anaknya gitu. Terus dia bilang nggak bisa pakai foto gitu, dari jarak jauh gitu. Sembarangan dia. Karena kan sudah Udah ada sebelum-sebelumnya kelas ya? Mungkin kan ya sebelum-sebelumnya bilang begitu, tenang aja, dari jarak jauh saya bisa. Oh, mungkin. udah dapet kisi-kisinya begitu. Iya. Terus aku bilang, oh aku harus kalau ini mah aku lihat dulu anaknya. Karena kalau aku mau aku bilang pasien aku harus diagnosa dengan benar. Oke. Harus Aku nggak jelas. mau memberikan diagnosa yang salah. Oke. Kalau ini medis, aku pasti akan bilang ini medis, kamu pergi ke dokter. Oke. Nggak mau Anabel ya? Analisa gembel. Nah, apalagi Anabel kan. Dia baru ya, maaf. Ya, Terus akhirnya dia bilang, ya tapi katanya rumahnya berantakan. Nah, sudah biasa gitu. Ya udah katanya kapan bisa datang, sekarang bisa gitu. Dia langsung kaget. Mau didatangin sekarang juga gitu. Waduh. Iya, Akhirnya datang juga tuh iya, nggak apa-apa. acara TV. Akhirnya datanglah ke rumahnya, lihat anaknya. Tapi kan aku bawa adik aku ya, tuh biasalah. Ya. Asisten. Oke, manajer. Enggak, asisten sih. Oh, asisten. Iya, karena Lebih kan rendah berarti ya. dia nggak bisa apa-apa juga. Ya oke, nanti ya kita bahas ya masalah keluarganya. Ya. Datang Jadi, ke rumahnya bawa nih. asisten, terus udah gitu kan jalan kaki. Rumahnya sih sebenarnya nggak jauh dari rumah aku, jadi kita jalan kaki. Abis itu aku bilang sama adik aku kan, ini kalau ngamuk pegangin ya. Tapi selama ini nggak pernah sih kita nanganin pasien yang kesurupan atau apa segala macam, ngamuk nggak pernah. Oke, nggak sampai yang gitu ya. Enggak sih, biasanya langsung luluh. Oke, siap. Terus Baik. sampai rumah dia langsung anaknya dipanggil. Jadi si anak ini udah keluaran, jalan-jalan, sempat buka baju juga.
Jadi udah kayak Orang ODGJ. setengah. Oh ya, Ya, orang ODGJ. dalam gangguan jiwa ya. Siap. Udah kayak ODGJ, jadi udah kayak punya duit di ATM, diambil semua duitnya dibagi-bagiin ke orang-orang. Ada yang kayak gitu lah, udah parah. Oke. Terus aku lihat kan, pas aku lihat ketemu dia, terus dia ngeliatin aku, terus aku suruh duduk di depan aku, sini duduk gitu. Terus aku liatin kan, terus aku tanya, mau apa? Kata aku bilang gitu, mau apa? Gitu. Kamu mau ngapain? Mau jadi apa? Gitu. Terus dia nangis. Terus dia bilang, aku mau jadi ustadz. Oke. Terus aku bilang, iya aku tahu kamu mau jadi ustadz. Kamu yang di dalam kan yang mau jadi ustadz, kata aku bilang gitu. Tapi kan anak ini enggak. Ayo mau keluar sendiri atau gimana? Kata aku bilang, yuk keluar yuk. Ayo. Yuk keluar. Bukan. Indomaret. Oh oke. Oke. Diajakin dulu. Terus udah gitu akhirnya ya sudah dia pergi keluar. Ya udah aku coba kasih terapi sedikit lah gitu. Terapi sedikit dan gitu udah tuh mau mandi, habis itu langsung mau mandi. Oh jadi kan kayak mulai normal lagi gitu iya, ya. mau mandi gitu kan, terus habis itu langsung dia pun sholat kan, aku bilang sholat ki sana gitu, sholat dia pun dan segala macam. Kita pulang lah. Kita udah beres gitu. Nah ternyata besokannya kata saudaranya, udahlah ruqyah aja. Enggak, kemarin udah ada orang yang bantuin. Ruqyah aja. Ya udah dibawa ruqyah. Pas habis dibawa di ruqyah makin parah dari yang sebelumnya. Datanglah suami istri ini ke rumahku lagi. Terus aku bilang, nih anak habis diapain? Di ruqyah ya kata. Bapak tadi nggak ngomong? Enggak. Kakak tahu? Tahu. Oke. Iya benar katanya. Kenapa di ruqyah sih? Gitu, nggak selamanya ruqyah itu menjadi solusi. Menjadi solusi gitu. Tapi ya sudahlah. Aku membereskan kekacauan orang lain, it's okay. Memang sudah biasa. Udah. Nah, pada saat itu posisinya aku tuh udah di dalam mobil mau pergi ke Garut, mau pulang kampung kan. Jadi ngomongnya tuh begini. Terus kata si bapaknya, terus sih gimana anaknya? Nah kalau udah ketemu nanti saya dari jauh gitu. Oh, oke. Jadinya online ya? Iya, kalau udah ketemu bisa. Udah pernah. Karena kan sudah scanning full, tahu masalahnya apa, apa. Tinggal Jadi gimana kan eksekusinya ya? Iya, tinggal ngasih sinyal dari jauh doang. Ya udah ngasih sinyal dari jauh. Pas di kampung dikasih tahu, oh ini udah gini-gini, oh ini udah gini-gini, gini. Aku sih malah justru prediksinya mungkin bisa lebih lama. Tapi ternyata cuman perlu waktu 3 minggu untuk sembuh. Cuma 3 minggu ya? Iya, 3 minggu untuk sembuh. Terus akhirnya anaknya sekarang sudah bekerja kembali. Oh, sudah normal. Alhamdulillah, sudah normal, sudah ingat lagi dirinya siapa, nanya-nanyain saudaranya. Yang paling aneh adalah dia lupa sama aku. Oh, dia lupa yang ngobatin? Dia lupa yang ngobatin. Padahal pada saat aku ngobatin aku bilang rumah aku di situ kan cerita. Tapi memang pada saat itu kan aku ngomongnya sama yang di dalam. Oh, bukan dia ya. Bukan dia, jadi dia iya. Gitu. Oh, itu efek sampingnya ya. Tapi ya nggak masalah juga sih. Nggak masalah, yang penting kan sembuh. Oh iya benar. Kan kalau aku bukan cari ketenaran. Iya benar sih. Kalau nggak mau datang ke sini ya. Nggak juga. Pastikan yang gimana. Nggak juga. Buktinya followers Instagram aja kan sedikit. Iya, sama kok, kita beda dikit ya. Karena memang nggak cari ketenaran sih, nggak. Iya. Sama. Yang penting kan mau bantu. Benar, yang penting itu aja sih sembuh. Ya paling terakhir lah Kak, mungkin mau ada pesan-pesan apa buat yang nonton mungkin? Banyak yang nonton. Masa sih? Mudah-mudahan ya yang nonton banyak ya. Jadi channel ini makin berkembang. Ya nanti kita undang lagi, kita ngobrol lagi. Ya nanti mudah-mudahan kalau aku ada waktu aku bisa main lagi kesini. Bisa dong. Takutnya lagi penelusuran di channel Iya. sebelah ya kan. Oke. Takutnya lagi penelusuran kayak gitu. Soalnya kalau buat penelusuran memang aku fokus di channelnya Kak Billy aja. Ya Kak, paling terakhir mau kasih pesan-pesan apa buat yang nonton? Ya, mudah-mudahan banyak ya. Ya, mudah-mudahan banyak yang nonton juga ya supaya channel kalian lebih berkembang. Yes. Tapi kalian harus tetap semangat terus. Oh iya dong. Bikin konten aja terus, upload terus, nggak peduli. Jangan liatin viewers, pokoknya upload, bikin konten. Kalau mau lihat Kak Nia penelusuran bisa di channelnya Kak Billy Christian ya. Iya, kalau channel buat pasti penelusuran. tahu lah ya siapa ya. Ya, kalau buat penelusuran pasti hanya fokus di channel itu aja, nggak di channel lain. Paling pesannya gini aja.
sedikit sih, sedikit. Ya, banyak juga nggak apa-apa. Jangan, kalau banyak informasinya nanti beleberan. Paling gini aja, maksudnya kan ini kan udah masuk tahun 2022 ya. Yes. Maksudnya setelah 2021 sudah selesai 2022, jadi kalau aku sih pesan buat mungkin anak-anak yang punya kemampuan lebih pasti bisa tahu lah di tahun ini ada apa aja gitu kan. Jadi kalau bisa mulai dari sekarang banyak-banyak berdoa, terus banyak-banyak juga yang bisa komunikasi sama alam. Mungkin udah waktunya buat mulai komunikasi lagi sama alam, buat supaya semuanya segera stabil gitu. Oke. Ini agak berat sih. Iya. Memang agak berat pesannya ya. Itu pesannya sedikit tapi meaningnya banyak banget sih kayaknya tuh. Iya, tapi maksudnya walaupun nggak bisa juga ya harusnya sih, maksudnya kita sudah mulai bisa berdamai sama alam sih. Karena setelah apa yang manusia lakukan kepada alam, kalau mereka murka ya ngeri juga. Iya, intinya itulah ya. Iya. Terima kasih kan ya sudah mau datang ke kisah mereka, sudah mau membalas DM saya. Terima kasih loh kalian berdua loh. Wah, mungkin kapan-kapan kita. Pemuda yang sangat menginspirasi. Waduh, ganteng lagi dia nih. Hah? Ganteng lagi dia. Masa sih? Kata siapa? Mama saya aja nggak pernah ngomong gitu kok. Berlebihan nih orang nih kacau. Ya, makasih Kak ya. Sama-sama, thank you for having me ya. Ya, makasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa ditunggu video selanjutnya. Terus juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih semuanya. Dadah.